Bukan biasa lu yang ngomong, kita udah ya? Enggak, lu hey guys. Oh iya, oke. Udah kelamaan gak rekam jadi lupa. Oke. Hey guys, welcome back to Dio and Mike Podcast. Hi everybody. Where we are being rooted in truth and led by the Spirit. Haleluya. Hari ini kita akan adukan special edition. Karena hari ini kita nggak ada bahan yang kita siapin. Tapi kita akan menjawab semua pertanyaan ya yang masuk lewat kolom komen di YouTube. Beberapa kita pilih lewat TikTok maupun dari Instagram. So we want to let you know, setiap pemirsa yang menyaksikan Dio and Mike Podcast, pertanyaan teman-teman semua tidak dihiraukan, tapi kita mendengarkan, kita menyimak. You ask the question, and by the mercies and the grace of God, we answer the question. Well, I hope we can answer all the questions. Yes. Setidaknya jawaban yang saudara lemparkan adalah merepresentasikan pandangan kami berdua. Betul. Gitu. It might not represent the church or your synod or your local church, tapi setidaknya ini mewakili pandangan pribadi kami berdua. That's right. Oke, nah pertanyaannya adalah apakah semua orang percaya bisa bernubuat? Yes, apalagi Rasul Paulus berkata dengan jelas di 1 Korintus 14 ayat yang pertama dan kedua untuk mengejar kasih, meminta karunia roh terutama untuk supaya bisa bernubuat. Dan kita semua tahu bahwa the spirit of prophecy is the spirit of Jesus Christ. Jadi nubuatan menyingkapkan pribadi Kristus, pikiran, hati, perasaan Tuhan atas sebuah pribadi, sebuah keadaan, sebuah kondisi. Dan kita menyatakan kasih Kristus, kasih yang menegur, kasih yang menasehati, kasih yang membangun. Bagaimana cara melatihnya? Saya selalu katakan, jika saudara dan saya rindu mendengar suara Tuhan, tentu kita harus menyisihkan, bukan sebetulnya menyisihkan, menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk bergaul dengan kebenaran firman. Sebab Yohanes 10 berkata dengan jelas, domba-domba Tuhan bukan hanya mendengar, tapi mengenali suara Tuhan. Saya percaya Tuhan selalu berbicara. Tapi waktu kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, kita belajar untuk mengenali suara Tuhan. Kita mulai belajar isi hati Tuhan, pesan suara Tuhan, emosi, pikiran, perasaan Tuhan itu seperti apa. Semakin kita mengenal pribadi Kristus, mengenal isi hati Tuhan, semakin mudah untuk kita bisa mengenali suaranya. Nah, bagaimana dapat melatihnya? Kalau kita rindu mendengar suara Tuhan, bukan hanya kita menyediakan waktu untuk memiliki hubungan dengan Tuhan, tapi kan kalau kita menyampaikan suara Tuhan, ada pertanyaannya, kepada siapa kita menyampaikan pesan Tuhan tersebut. Oleh sebab itu bagaimana melatihnya? Punya hati untuk mendoakan orang, untuk jadi berkat, untuk menasehati orang, untuk menyemangati orang, to encourage people. Lewat kesediaan kita untuk memberkati kehidupan orang lain, entah itu lewat teguran kita, lewat semangat yang kita berikan, maka di situ lidah Tuhan menyambung dengan lidah kita. Dan lewat lidah kita, yang bekerja sama dengan lidah Tuhan, kita menyampaikan isi hati Tuhan. Nah, coba let me clarify. Jadi menurut lu, orang semua bisa bernubuat, tapi kan tidak semua orang memiliki jawatan nabi. Tidak semua. Nah, kadang-kadang mungkin pendengar bingung nih. Bukankah yang bernubuat itu nabi? Tapi kalau dikatakan tidak semua nabi, karena kan Korintus pasal 12 berkata, apakah semua orang memiliki jawatan rasul? Tidak. Apakah semua orang memiliki jawatan gembala, guru, nabi? Jawabannya tidak. Tapi dalam Korintus pasal 14 ditekankan, kamu harus bisa mengejar, terutama karunia-karunia bernubuat. Betul. Maka berarti beda nggak nubuatan dari seorang yang jawatannya nabi dengan yang jemaat umum Saya bernubuat? percaya beda. Kenapa? Karena kalau kita ngomong tentang jawatan atau office, ada otoritas dan ada kapasitas yang menyertai jawatan tersebut. Tapi waktu we move in the gift of prophecy, karunia tersebut adalah untuk menjawab sebuah kebutuhan. Karunia itu menjawab sebuah keadaan. Jadi itu bisa periodically, nggak terus-terusan, bisa sporadic, tapi itu tersedia untuk kita. Karena goalnya apa sih? Kita jadi berkat, kita melayani orang, kita membangun orang. It is readily available to us. Nah, tapi yang Pastor Dio katakan tadi, orang-orang yang jawatannya nabi, karena ada otoritas dan kapasitas, berbicara atas sebuah kota, sebuah instansi gereja lokal, sebuah wilayah, tentu bobot yang disampaikan berbeda. Sifatnya lebih memberikan arahan, yang merubah,
yang salah dibenahi, memberikan landasan, bagaimana membangun, itu akan menjadi sebuah landasan sebelum ada program-program untuk diterapkan. Iya. Jadi orang-orang yang berjalan di dalam jawatan yang tertentu, the capacity and the authority is different. Berarti saudara, maksudnya begini, ketika dikatakan semua orang bisa bernubuat dalam Korintus pasal 14, bukan berarti semua orang diberikan karunia untuk bernubuat atas sebuah bangsa. That's right. Misalnya, Tuhan berkata kepada Indonesia, bla 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 bla. Itu juga mesti dicek track record daripada orang tersebut. Betul. Tetapi yang dimaksudkan adalah kita semua bisa mengencourage, bahkan memberikan pesan firman yang secara spesifik kepada orang yang mungkin di depan kita. Apa yang Pastor Dio katakan itu menarik. Saudara mungkin seorang pendoa, Tuhan bisa kasih sebuah penglihatan, mimpi, atau penyataan tentang bangsa Indonesia. Tapi pertanyaannya, apa yang saudara terima, saudara sampaikan ke siapa? Oke. Belum tentu orang mau mendengarkan. Iya. Kepala negara, Iya. orang-orang di instansi pemerintahan, bahkan sesama orang percaya. Karena kenapa? Mungkin saudara tidak ada di dalam kapasitas atau otoritas untuk menyampaikan pesan itu supaya akhirnya pesan itu bisa mengeksekusi dengan tepat, dengan jelas yang menjadi isi hati Tuhan. Kalau seorang nabi yang menyampaikannya beda. Karena karunia, jawatan orang ini, otoritas orang ini, kapasitas orang ini sudah teruji, sudah terbukti, dan sudah diakui oleh tubuh Kristus dari skala yang lebih besar. Tapi apakah yang saudara terima berarti bukan dari Tuhan? Belum tentu. Bagaimana saudara akhirnya menyalurkan apa yang diterima? Tidak semua pesan harus disampaikan. Saudara bisa menerima karena Tuhan mengasihi dan Tuhan selalu menceritakan, memberitahukan yang ada di dalam hatinya kepada hamba-hambanya, sahabat-sahabatnya. Saudara bisa berdoa. Di dalam skala saudara, di dalam keluarga saudara, di dalam komunitas sel saudara mungkin. Saudara bisa punya hati, let's pray for our nation Indonesia. Saudara tetap sebagai seorang hamba bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan sampaikan kepada saudara. Oke, untuk menutup pertanyaan ini saya tutup dengan satu ayat, 1 Tesalonika 5 ayat 20 dan 21. Janganlah anggap rendah nubuat-nubuat, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Amen. Oke guys, jadi itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita jawab dalam episode kali ini. Dan nanti in the next episode kita tetap akan menjawab beberapa pertanyaan saudara karena banyak banget pertanyaan masuk. Mungkin nggak semua komen kita bisa jawab, tapi kita pilih saudara ya. Kita handpick pertanyaan-pertanyaan yang bagus dan juga mungkin itu mewakili pertanyaan-pertanyaan yang lain. So, I hope you're blessed by the episode. Saudara, do DM us for any comments, questions, thoughts. Share your testimony, saudara. Ya, dan see you next time. God bless. God bless.